terbatas pada Fakultas Hukum dan VIA. Ini adalah visi misinya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi kampus unggul bersyarat nasional dan mau aktif dalam pembangunan melalui proses studi dan pendidikan tinggi. Dengan misinya menyelenggarakan pendidikan secara nasional agar mahasiswa bisa menjadi tidak hanya pencari kerja, namun juga bisa menjadi pemberi atau pencipta lapangan kerja. Seperti itu. Sehingga rektor kami juga sering menggaungkan entrepreneurship university untuk menjadikan mahasiswanya lebih mandiri secara finansial dan secara keilmuan. Ini adalah lambang kami yang segi 5 ini. Sedangkan ini adalah Brown, yaitu maskot kami yang sering digunakan dalam setiap acara. Jadi sebagai ikon kampus juga. Ini adalah rektor kami. Beliau adalah Prof. Nufil, bisa dibaca sebagian CV-nya. Pernah menjadi dekan Fakultas Pertanian dan sekarang sebagai rektor yang dibantu oleh 4 orang wakil rektor, yaitu bidang akademik Prof. Aula Niam, pernah menjadi dekan FKH Kedokteran Hewan, dan beliau adalah salah satu wanita yang memimpin di Brawijaya. Kemudian juga ada Prof. Gugus yang ini, beliau mengurusi bidang akademik, bidang keuangan dari Fakultas Ekonomi, pernah menjadi dekan juga. Kemudian ada Prof. Hakim yang ini, beliau adalah bagian wakil rektor bidang kemahasiswaan, pernah menjabat sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan di VIA administrasi. Sedangkan yang ini adalah Prof. Sasmito Jati, beliau adalah dosen MIPA dan baru saja menjadi guru besar, sehingga keempatnya ini adalah keempat orang ini akan membantu para fakultasnya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu Sosum dan Saintek. Untuk yang Sosum ada FH, FEB, VIA, FISIP, dan FIB. Dengan prodinya ada 10 fakultas. Pertanian, peternakan, teknik, kedokteran, perikanan, ilmu kelautan, MIPA, FTP, FKH, kedokteran hewan, FKG, kedokteran gigi, dan Filkom. Dengan total 49 program studi termasuk yang ada di daerah Kediri. Nah, ini sosial humanioranya, ada fakultas hukum. Bisa dicek ya, nanti detailnya bisa dilihat di tiap-tiap fakultas yang dituju itu apa aja. Detailnya seperti apa. Ini FEB, ada 6 program studi. Ada VIA, ada 6 program studi juga. Ada FISIP, ini ada 6 prodi juga. Ada FIB, ada 9 program studi, termasuk seni rupa murni dan antropologi sastra Cina. Ada Saintek, ini yang masuk ke wilayah Saintek ya, ada pertanian, 5 prodi termasuk PSTK UUB Kediri. Ada peternakan hanya 1 program studinya, ilmu ternak. Ada juga fakultas teknik, 8 program studi. Ada kedokteran, 5 prodi. Perikanan dan ilmu kelautan ada 8 prodi termasuk yang di Kediri. MIPA 8. Nah, ini MIPA kita baru buka prodi baru ilmu aktuaria bersamaan dengan kehutanan yang ada di pertanian. Jadi penambahan 2 prodi untuk tahun ajaran ini. Ini Saintek, ada FTP, ada 6 prodi, FKH 1 program studi, termasuk program profesi dokter hewan juga ada. Ini Saintek, kedokteran gigi. Filkom ada 5 prodi. Vokasi ini untuk teman-teman yang nanti mungkin minat di D3 diploma vokasi, ada 5 bidang minat yang bisa dipilih dengan jenjang D3 dan D4. Ya, D3 tadi ada keuangan perbankan, sekretariatan, komputer, sedangkan D4 ada perhotelan dan desain grafis. Dan akreditasi institusinya, akreditasi A oleh Ban PT, bisa dilihat di sini ya, di screen-nya. Ini juga selain lembaga juga ada banyak
sertifikasi lain sudah didapatkan oleh lembaga maupun dari kampus sendiri. Itu ada ISO, ada IATUL untuk perpustakaan, ada KARS. Kami juga memiliki rumah sakit yang bisa diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, ini untuk akreditasi internasional dari beberapa prodi seperti FEB dan VIA. FEB ini ABES 21 dan ASBI untuk VIA, ini IFT, Ilmu dan Teknologi Pangan. Ini juga ACCA dari FEB untuk FEB, prodi akuntansi. Nah, ini juga hampir banyak prodi yang ada di UB itu sudah diakui secara internasional melalui ONGE ya, banyak akreditasi internasional. Kita juga jadi anggota dari ONGE sendiri sejak 6 tahun yang lalu. Nah, ini rankingnya, ranking tahun ini, ya ini sudah keluar 2020, QS-nya 801 sampai 1000. Untuk Webometricnya peringkat 1356. Bisa lihat di sini ya, Unirank juga ada peringkat 438 dan Webometricnya di 257 dunia. Nah, berbicara tentang fasilitas, kita juga memiliki perpustakaan. Ini terakreditasi A dan bisa diakses oleh mahasiswa secara digital atau secara fisik. Namun untuk saat ini layanan yang diberikan hanyalah layanan secara digital saja. Gitu. Sedangkan ruang kuliahnya selain kuliah dengan sistem kelas biasa, kita juga memiliki ruang kelas PJJ, di mana satu dosen bisa mengajar 3 kelas secara bersamaan di beberapa fakultas. Gitu. Kita juga punya program 3-in-1. Ini merupakan program kerjasama antara UB dengan kampus lain di luar negeri maupun di Indonesia ataupun dengan lembaga-lembaga, karena satu mata kuliah itu akan diampu oleh 3 orang dosen secara bergantian, mulai dari praktisi, akademisi dari luar negeri hingga dan dosen dari UB sendiri gitu. Nah, ini juga selain perkuliahan dan perpustakaan ya, kita juga punya gedung UKM. Gedung ini digunakan untuk teman-teman dari unit aktivitas mahasiswa untuk sekretariat bersama. Jadi ada banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa untuk mengisi kuliah sekaligus menambah skill gitu. Ada juga rumah hewan disabilitas yang memfokuskan pada pelayanan dan pendampingan teman-teman dengan difabel, karena mereka akan menyediakan volunteer serta membantu pelaksanaan perkuliahan dan melakukan kajian terhadap layanan disabilitas. Gitu. Ada juga Rusunawa UB Dieng oleh teman-teman FKH dan keperawatan sehingga mudah aksesnya untuk kuliah, tidak perlu diwari keluar kampus lagi. Gitu. Nah, ini juga ada gedung layanan bersama. Ini untuk unit-unit pendukung pelaksanaan kegiatan di kampus dalam berbagai lembaga. Ada juga LP3M, itu lebih ke lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat juga ada di sana. Gitu. Ini juga ada pula lab bioscience, gedung bioscience, dan LSIH ini untuk laboratorium yang bisa digunakan untuk penelitian para dosen maupun mahasiswa. Juga melayani pemeriksaan atau pemeriksaan lab untuk kebutuhan-kebutuhan dari peneliti. Gitu. Nah, ini untuk di total kita memiliki 221 laboratorium di dalam kampus dari tiap fakultas dan tiap jurusan mungkin juga ada laboratoriumnya sendiri. Seperti hukum ini ada 3, FEB punya 12 lab, dia ada 10 lab dan sebagainya, sehingga ada total 221 lab di luar kampus aja. Gitu. Selain itu juga di luar kampus kita punya lab lapang, ada UB Forest, hutan di daerah kaki Gunung Arjuno yang digunakan untuk penelitian maupun pemberdayaan masyarakat oleh teman-teman fakultas untuk pertanian, peternakan maupun dari fakultas sosum ya. Itu ada juga Agrotechnopark Cangar. Untuk Agrotechnopark ini difokuskan pada teman-teman dari pertanian, peternakan serta perikanan gitu. Karena berhubungan dengan budidaya
budidaya, terus juga ada feeding bank atau mungkin kandang ayam dan sebagainya. Tuh, ini ada lab terpadu hijau, ada pabrik mini, herbal, atsiri, porang, pengolahan porang, terus juga ada mini pabrik, gitu ya. Ada untuk memudahkan teman-teman penelitian di satu lokasi aja gitu, harus keluar lagi untuk mengolah hasil budidayanya. Ada juga PT Sumber Pasir, ini di daerah Malang, Kabupaten Malang, untuk memberikan PT Sumber Pasir, Probolinggo. Ada juga lab penelitian yang harus ke laut gitu, misalnya atau mungkin kegiatan pengabdian masyarakatnya di daerah pantai di Malang Selatan, kita Senang Biru seperti itu. Nah, ini lab lapang Sumber Sekar, Jatikerto, Greenhouse Jatikerto, dan Seed Bank. Lab lapang ini untuk yang Sumber Sekar ini ada terdiri dari beberapa kandang kambing, kandang sapi, dan ayam juga, kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Java dan perusahaan-perusahaan bidang peternakan lainnya gitu. Ini ya, The Teaching Farm Greenhouse ini juga gitu. Nah, selain itu juga kita punya fasilitas kesehatan, ada 2 fasilitas, yaitu poliklinik atau klinik UB dan UB. Fasilitas ini bisa diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat umum, serta melayani BPJS dan masyarakat dan non BPJS ya gitu. Selain itu juga untuk klinik, RSUB ini punya 3 gedung. Masing-masing gedung ini punya peruntukannya sendiri-sendiri dan menyediakan berbagai poli yang bisa digunakan sesuai dengan rujukan yang diberikan oleh dokter sebelumnya. Gitu. Dalam kampus ada poliklinik UB. Jadi jika teman-teman atau mungkin mahasiswa, dosen dan staf yang punya masalah kesehatan, bisa konsultasi dulu ke klinik sebelum nanti rujukannya ke rumah sakit atau ke rumah sakit UB gitu. Dan sekarang sedang dalam proses pembangunan untuk RSGM sebagai tempatnya mahasiswa FKG untuk koas, sehingga tanpa harus keluar kampus mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Gitu. Ada juga RSHP, ini untuk teman-teman FKH kedokteran hewan. Jadi setelah lulus di SKET, sarjana kedokteran SKH akan meneruskan di program profesi kedokteran hewan. Jadi mereka akan koas di beberapa lokasi, salah satunya adalah di RSHP UB Dieng. Itu juga melayani keluhan dari masyarakat yang punya binatang peliharaan yang sakit, misalnya butuh di ronsen atau butuh USG, juga bisa langsung ke RSHP. Gitu. Nah, untuk kegiatan olahraga sendiri, kami juga memiliki beberapa gedung, yaitu Gor Pertamina dan UB Sport Center di 2 lokasi ya. Gor Pertamina di kampus UB, nanti bisa digunakan oleh teman-teman UKM latihan. Biasanya sih memang gitu, jadi digunakan untuk sebelum pandemi itu digunakan oleh teman-teman UKM olahraga seperti basket, bela diri, itu untuk latihan dan pertandingan. Gitu. Sedangkan Sport Clubhouse ini bisa digunakan untuk latihan maupun bagi teman-teman mahasiswa yang mau fitness, mau senam, juga bisa langsung ke Sport Clubhouse gitu. Sedangkan di UB Dieng itu adalah lapangan bola, lapangan futsal dan basket outdoor. Gitu. Nah, untuk pelayanan umumnya juga ada Masjid Raden Patah, UB Guest House, dan Geria Brawijaya. UB Guest House ini adalah penginapan setara hotel. Biasanya digunakan oleh orang tua mahasiswa yang akan berkunjung ke sini, ke Malang, atau juga yang akan mengikuti proses wisuda anaknya, jadi mereka akan stay di guest house ini gitu. Sedangkan untuk Geria Brawijaya ini bisa digunakan sebagai dormitory atau asrama mahasiswa, dan juga disewakan untuk tamu yang akan berkunjung, orang tua yang berkunjung juga bisa menginap di Geria Brawijaya gitu. Kantin, ada tol serba, ATM, kantor pos, dan Nibi Coffee. Jadi
memenuhi seluruh kebutuhan dasar mahasiswa tanpa harus keluar kampus, seperti itu. Untuk gedung auditoriumnya kita punya 3 lokasi. Samanta Krida, ini yang paling atas, digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru dan juga untuk prosesi wisuda. Gitu. Jadi semua kegiatan akan dipusatkan di Samanta Krida. Juga kegiatan seminar maupun workshop dan acara-acara lainnya yang membutuhkan lokasi besar. Di sebelahnya ada Gor Pertamina, ini yang bisa digunakan untuk acara dan tadi latihan olahraga itu ya. Kemudian juga ada gazebo, di bagian bawah ini ada gazebo dan patah, biasanya di atau diskusi kelompok atau juga event-event yang membutuhkan outdoor space seperti festival, band, dan sebagainya. Ada juga Widyaloka. Gedung Widyaloka ini yang di ujung ini pojok ini merupakan gedung sejarah karena banyak digunakan untuk menerima tamu VVIP maupun untuk prosesi pengukuhan guru besar. Gitu. Ada juga gedung Geraha Medika dan GKM serta gedung Gelar Bersama Dieng. GKM ini merupakan gedung kebudayaan mahasiswa. Kalau teman-teman itu butuh event yang tidak terlalu banyak pesertanya, bisa digunakan di gedung GKM. Sedangkan untuk gedung kuliah bersama ini digunakan oleh 2 prodi, FKH maupun perawatan secara bersamaan ataupun bergantian. Jadi bisa digunakan untuk yang kuliah paralel maupun satu gedung digunakan untuk dua prodi bergantian. Nah, ini UKM yang tadi saya sebutkan, ada 40-an lebih unit yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Bagi teman-teman yang suka riset, itu bisa digabung di bidang penalaran. Ada Forlima Pelar, ada formasi, ada Kafling 10 untuk yang suka jurnalistik, dan masih banyak lain. Ada juga bidang minat ini, minat khusus ya, pramuka, tegas seperti anti narkoba, ada juga yang ASEAN mahasiswa, dan sebagainya. Untuk bidang keagamaan juga ada WKI, WKK, WKKat, Buddha, Nikahida juga ada. Jadi teman-teman bisa milih nanti sekiranya mau mengikuti UKM yang mana. Bagi yang punya minat seni, kita punya Karawitan. Tantri ini fokusnya adalah di pengembangan seni dan budaya Karawitan. Gitu. Mereka juga punya salah satu kebanggaannya adalah Reok Brawijaya. Reok ini sudah 3 kali menang Festival Ponorogo dan akhirnya membawa pulang Piala Presiden untuk seterusnya berada di sini. Gitu. Ada juga teater, ada suara mahasiswa, home band, marching band, dan sebagainya. Nah, untuk yang olahraga, bisa nih gabung ke UKM menembak, ada panahan yang sama belajar panah, ada softball juga, ada kempo, setia hati, dan lain-lainnya. Gitu. Nanti jadi harapannya adalah selain menimba ilmu dari sisi akademik, juga bisa mengembangkan potensi di bidang seni maupun olahraga yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga balance dan tidak bosan ya hanya kuliah aja tapi nggak ada kegiatan lain. Gitu. Nah, ini tadi juga saya sempat menyebutkan tentang rumah layanan disabilitas, itu menaungi PSLD, Student Layanan Disabilitas. Ini yang tadi saya sebutkan melakukan pendampingan pada mahasiswa serta melakukan kajian-kajian tentang layanan dan kebutuhan teman-teman dengan disabilitas gitu. Bersama dengan Equality University, sehingga nanti kalau teman-teman yang ingin kuliah terkendala anggota tubuhnya, silakan disarankan untuk mengikuti seleksi oleh PSLD ini. Tuh. Ini beasiswa. Beasiswa ini kita punya banyak donatur untuk penyerahan beasiswa dari lembaga perusahaan maupun pemerintah daerah hingga organisasi yayasan gitu ya. Jadi untuk tahun lalu ada 3.000-an lebih mahasiswa UB yang menerima beasiswa dari berbagai donatur, dari pemerintah juga ada, kota daerah pun juga ada gitu. Jadi tidak menurut kemungkinan kalau misalnya nanti teman-teman
berprestasi atau misalnya memiliki permasalahan keuangan, nanti bisa mengikuti beasiswa ini gitu. Nanti akan seleksi sesuai dengan kebutuhan atau syarat yang diminta oleh donaturnya seperti apa. Nah, ini untuk yang tahun ini kita juga menerima masalah bidik misi setiap tahun ya sebenarnya, tapi pertanyaannya namanya KIP kuliah. Ini bisa diajukan sebelum proses penerimaan maupun pada saat perkuliahan sudah dimulai. Gitu. Ini beasiswa online, ya tadi ada KIP kuliah, afirmasi, PPA, BBP maupun PA biasa. Untuk donaturnya ada dari CIMB maupun lembaga-lembaga lain, Jarum, AMHIR, Pertamina, Bank Indonesia dan donatur lainnya. Investasinya kami 6 kali menjadi juara umum Timnas. Doakan dalam waktu dekat ini sedang penjurian, proses penjurian untuk yang tahun 2020. Kami mengirimkan 124 proposal penelitian mahasiswa yang sedang melalui proses penilaian. Semoga bisa menang lagi dan menjadi juara umum kembali gitu ya. Setelah tahun lalu kita masuk di juara 3. Gitu. Nah, itu prestasi dari mahasiswaan. Sekarang tentang prestasi dari lembaga. Jadi tidak hanya mahasiswa saja prestasi, kami juga memiliki prestasi dari dosen maupun pendik atau tenaga pendidikan gitu ya. Ada staf dan dosen yang bisa berprestasi gitu. Ada KIP, ini informatif, terus juga ada studi ini tahun lalu menerima Zero Award yang diserahkan di Vienna karena peduli dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam skala global. Itu. Ada juga ini prestasi kehumasan dari humasnya Ratu Brawijaya, kategori hukum media, laman, dan media sosial. Ada juga ini dosen, banyak dosen yang berprestasi juga dari berbagai fakultas. Ini ada dari Filkom, dari FIP, ini yang mahasiswa, banyak juga, banyak banget malahan yang berprestasi ya, di Malaysia, di Bali, di Indonesia maupun di daerah lain. Juga imbang antara prestasi di bidang akademik, Setia Hati ini juga berprestasi maupun home band atau misalnya PSM pada mahasiswa juga sering berprestasi gitu. Ini yang banyak banget nih UKM renang, terus juga apa namanya Filkom dan sebagainya. Ini banyak banget. Jadi nanti jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut bisa cek di 3 website kami ini. Untuk yang UBACID ini informasi tentang kampus, tentang UB. Untuk yang mahasiswa online, biasanya yang paling mencari itu yang ini, tentang penerimaan mahasiswa baru di Sekolah UBACID. Gitu. Atau juga bisa menghubungi kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram, ataupun melalui email di informasi@ubcid. Gitu. Oke, baik. Sekian penjelasan saya siang ini. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Koto untuk penjelasan tentang seleksi masuk dan jalur-jalur yang bisa diambil oleh teman-teman jika ingin berkuliah di UB. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Vicky. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Bapak.
siang. Ya. Ya, selamat siang adik-adik SMA Gonzaga. Apa kabar? Baik. Apa langsung bisa dimulai? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana seleksi masuk Universitas Brawijaya. Tadi Mbak Vicky sudah menjelaskan bagaimana Universitas Brawijaya secara gambar. Apakah saya bisa diberi? Oh ya, share screen ya. Oke, baik. Ya, baik. Persiapkan sebentar ya. Saya harus mempersiapkan. Tadi sudah saya siapkan, tapi mohon maaf nih Mas. Share screen-nya. Maaf. Vicky, maaf sebentar, saya harus panggil staf saya sebentar. Baik, Ini, Pak, tidak apa-apa, kami tunggu. Tapi, ya, tapi Mohon maaf, Bapak, masih di-unmute. Masih di-mute, Pak. baik, perkenalkan nama saya Kotok Gurito. Sudah dengar suara saya? Sudah terdengar, Sudah, Pak? ya? Ya. Baik. Ya, saya Kepala Humas Universitas Brawijaya sejak tahun 2017. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana seleksi masuk di Universitas Brawijaya. Seperti kita ketahui, Universitas Brawijaya ini universitas terbesar di Indonesia dari segi jumlah mahasiswa, dari sisi yang lain juga ternama di Indonesia bersama PTN besar yang lain. Jadi tadi dijelaskan posisi UB ada di Kota Malang, Jawa Timur. Mungkin ada yang belum pernah ke Malang ya. Malang itu ada di Jawa Timur, di sebuah kota kecil, tapi merupakan kota yang sangat menarik di daerah Jawa Timur ya, karena
Malang merupakan daerah di bukit, dikelilingi bukit ya. Ada Kota Batu yang jaraknya tidak jauh dari Universitas Brawijaya. Di sana ada berbagai macam pariwisata, tempat pariwisata. Di antaranya adalah Jatim Park, ada Museum Angkut, Batu Night spektakuler, ada macam-macam ya. Baik, saya akan jelaskan seleksi masuk Universitas Brawijaya seperti biasa. Ada jalur nasional dan jalur mandiri. Jalur nasional sudah kita ketahui bersama, yaitu melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan jalur mandiri, ya mandiri. Ada mandiri S1, ada diploma, ada profesi, ada spesialis, magister, doktor. Ya. Jumlah mahasiswa baru tahun 2020 itu ada 15.914. Ini naik dibanding tahun kemarin, yaitu hanya 13.511. Ya, kalau masalah daya tampung, seperti kita ketahui, kita kemarin SNMPTN sampai 30%, SBM 40%, dan mandiri 30%. Ini adik-adik sudah pada tahu semua mengenai cara masuk SNMPTN tahun 2020 yang sudah lewat. Ini jalur nasional SNMPTN yang bisa diakses melalui web SNMPTN yang sudah tersedia secara nasional. Mengenai waktunya juga kemarin sempat ada perubahan. Nah, ini ada kami tampilkan 20 PTN di Indonesia dan peminat terbesar di SNMPTN tahun 2020. Universitas Brawijaya menduduki peminatan terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 30.932 peminat. Disusul Undip, UGM, Unpad, UNES, UPI, UNS, USU, UNY, UNJ, dan seterusnya. Ya. Masih SNMPTN, UB menerima 4.303. Ini juga menerima terbanyak ya menurut saya se-Indonesia. 4.303 itu sangat banyak ya. Nah, untuk peminatan tahun 2019 ini sebagai pembanding saja. Total pendaftar ada 43.000 sekian, dan total yang diterima hampir 4.000. Ya, ini 2019. Yang merupakan peminat terbanyak itu prodi Agro Eko Teknologi, yaitu ada di Fakultas Pertanian dan peminat sebanyak 1.831. Dan yang diterima juga cukup banyak, yaitu 234. Disusul pendidikan dokter, peminatnya 1.705, tapi yang diterima hanya 75 orang. Berikutnya manajemen, agribis, farmasi, ilmu hukum, ilmu administrasi bisnis, akuntansi, gizi kesehatan, dan teknik industri. Inilah 10 besar peminat terbanyak SNMPTN tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 ini kami hanya memiliki data pendaftarnya 30.000, yang diterima 4.300. Nah, untuk keketatan di SNMPTN 2019, UB
tertinggi ada pada farmasi, yaitu 1:41. Jadi farmasi ini peminatnya cukup banyak, yang diterima sedikit sekali. Makanya kalau Anda ingin masuk di senam PTN, Anda harus bisa mengalahkan 41 orang. Ini tahun 2019 ya. Disusul gizi kesehatan, pendidikan dokter gigi, pendidikan dokter, teknik sipil, teknik industri, dan terakhir statistika. Sedangkan di tahun 2019, prodi yang paling tidak ketat adalah seni rupa, 1:1,5. Disusul peternakan, pendidikan teknologi informasi, bahasa dan sastra Jepang, perikanan, dan 10 besar yang paling tidak ketat adalah yang terakhir administrasi pendidikan, yaitu 1:5. Nah, ini strategi memilih PTN khususnya di UB untuk senam PTN. Ini harap diperhatikan, UB tidak mau diduakan. Artinya kalau adik milih UB, berarti ya pilihlah pilihan pertama, jangan pilihan kedua. Ya. Untuk memilih PTN, 2 PTN di luar Jawa, ya ingin Anda juga harus memastikan bahwa pilihan Anda di PTN pertama UB. Seleksi senam PTN dilakukan maksudnya PTN pilihan pertama terlebih dahulu. Dan biasanya sudah terpenuhi di PTN pertama itu ya. Apapun program studinya pastikan terpenuhi daya tampungnya. Karena siswa yang merasa di tengah-tengah ke bawah tidak akan memilih program studi yang favorit. Nah, untuk strategi pemilihan prodi, ini saya anjurkan, kebijakan UB itu ada sistem pemerataan. Jadi, jangan khawatir memilih prodi-prodi favorit jika nilai adik itu cukup kompetitif, cukup tinggi. Karena ada sistem pemerataan. Supaya apa? Supaya tidak diisi oleh SMA favorit saja. Nah, guru BK harus memetakan pilihan semua siswanya. Nah, ini saya kira guru BK udah paham bagaimana memetakan siswa. Jadi jangan mengumpul pada satu prodi tertentu yang favorit. Misalnya prodi manajemen, sebaiknya dipilih hanya yang punya ranking 1 dan jangan banyak-banyak, mungkin maksimal 2, jangan 5 ngumpul semua di prodi manajemen. Siswa harus menanyakan pada guru BK ranking berapa. Ini juga penting supaya adik nanti tahu posisinya. Kalau ternyata sudah atasan kita, nilai yang terbaik itu sudah memilih prodi manajemen misalnya, nah, kita di posisi kedua atau ketiga bahkan, itu kemungkinan besar tidak bisa diterima. Anak IPA harus memilih IPA, IPS harus memilih IPS. UB tidak menetapkan blacklist, tapi nilai prestasi kakak kelas itu untuk mengetahui kualitas alumni SMA-nya. Daya tampung dan peminat tahun lalu ini bisa menjadi pertimbangannya. Nah, untuk melihat daftar perguruan tinggi dan prodinya yang ditawarkan, adik-adik bisa melihat di web senam.ptn.ac.id. Ini persyaratan masuk. Sekarang kita menginjak UTBK ya. UTBK seperti apa? Adik-adik juga bisa
melihat di web SBMPTN, TBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Ini sebelum pandemi ada 2 tes ya sebenarnya. Ada tes TPS dan TKA, tapi karena pandemi yang dipakai hanya tes skolastik saja. Ini sudah kategori-kategorinya, jadwalnya juga banyak berubah, dan bagaimana alurnya adik-adik nggak perlu saya terangkan di sini. Karena UTBK merupakan jalur nasional, jadi sudah menjadi ketentuan nasional. UTBK. Ya. UTBK tahun kemarin, tahun ini memang sempat mundur ya. Jadi bulan Agustus mundur dari jadwal yang ditetapkan. Pengumumannya sampai September baru keluar. Ini biayanya. Nah, sekarang menginjak pada SBMPTN. Jadi nilai UTBK yang ada di dapat itu dipakai untuk mendaftar seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Jadi untuk dapat mengikuti jalur SBMPTN, adik-adik harus memiliki nilai UTBK. Makanya kalau nanti mengikuti UTBK, persiapkan spek-speknya agar nilainya benar-benar tinggi sekali. UTBK. Tidak perlu ya, ini juga tidak perlu. UTBK ini sudah banyak mengetahui. Ini penjelasannya ada, bisa melihat di web tersendiri. Nah, sekarang SBMPTN yang menggunakan nilai UTBK, bagaimana petanya di UB? SBMPTN tahun 2019, peminat terbesar lagi-lagi UB. Ya. UB mencapai 55.871 peminat. Nah, tahun 2020 UB kalah dengan UGM. Peminatannya hanya terpaut sekitar 800-an. Tapi masih juga peminatnya terbesar ya. Kedua, 61.742. Nah, ini sekarang siswa yang diterima melalui SBMPTN. UB sekali lagi menerima siswa terbanyak di SBMPTN. Mulai tahun 2018 ya, cukup banyak ya, 4.838 siswa yang diterima melalui SBMPTN. Sedangkan 2019 UB menerima 5.615 dan di tahun 2020 Universitas Brawijaya juga menerima 6.012. Inilah kenapa peluang untuk masuk di UB lebih banyak dan peminatan di UB juga banyak. Sedangkan peminat prodi di tahun 2019, adik-adik bisa melihat total pendaftar SBMPTN tahun 2019 ada 55.871, yang diterima 5.615, yang diterima kurang lebih 10% ya. Sedangkan prodi yang paling diminati itu lagi-lagi prodi agroekoteknologi, yaitu fakultas pertanian, yang jumlahnya 2.200, yang diterima 324. Disusul peternakan, pendidikan dokter, teknik informatika, informasi, arsitektur,
teknik sipil, sistem informasi, dan industri, dan perencanaan wilayah kota. Ini SBMPTN tahun 2020. Pendaftarnya 61.000 tadi, yang diterima 6.000-an. Jadi kurang lebih 10%. Keketatan SBMPTN tahun 2019 tertinggi berada pada farmasi, yaitu 1:24. Disusul kewirausahaan, pariwisata, dokter gigi, gizi kesehatan, teknik lingkungan, arsitektur, sosiologi, pendidikan dokter, dan sistem informasi. Sedangkan yang paling tidak ketat di tahun 2019 lagi-lagi seni rupa, ya, disusul budidaya perairan, peternakan, dan seterusnya. Nah, ini rangkuman SBMPTN jadwal-jadwalnya yang kemarin berubah sebelum pandemi, ya. Nah, sekarang jalur mandiri UB. Nah, mandiri UB itu diadakan biasanya setelah pengumuman SBMPTN. Jadi adik-adik yang tidak beruntung diterima di jalur SNMPTN maupun SBM bisa mendaftar di jalur mandiri UB. Syaratnya mudah, punya nilai UTBK. Kemarin ada 2 jalur, karena pandemi itu dibuka 2 jalur, yaitu menggunakan nilai UTBK, sedangkan yang tidak memiliki nilai UTBK itu menggunakan jalur rapor, atau bisa mendaftar dua-duanya. Jadi biasanya jalur UTBK daftar, jalur rapor juga daftar, sehingga kans untuk diterima itu lebih tinggi, ya, kesempatannya. Ini persyaratannya, tidak usah saya jelaskan. Seleksinya, ya. Ini kalau persyaratan rapor, ya, menunjukkan rapor yang lulusan tahun 2018 bisa menggunakan rapornya. 2019, 2020 juga demikian sama. Atau bahkan ada yang memiliki paket C, ijazah paket C. Mulai yang lulus 2018, 2019. Lulusan sebelumnya tidak bisa, ya. Jadi sebelumnya itu 2017, 2016 itu tidak bisa mengikuti jalur mandiri. Seleksi mandiri itu diadakan juga secara online, secara tidak harus datang. Jadi masa pandemi ini diseleksi berdasarkan nilai yang masuk melalui UTBK dan rapor. Tapi sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan sebelumnya, tes mandiri selalu siswanya datang mengikuti tes secara luring, datang ke UB. Tapi waktu pandemi kita menyeleksi hanya berdasarkan nilai rapor, tidak bisa datang, tidak usah datang. Ya. Kelompok yang dibuka hanya 2, yaitu Saintek dan kelompok Soshum. Ini adik-adik bisa memilih maksimal 2 prodi di kelompok Saintek atau kelompok Soshum dan memenuhi syarat masing-masing prodi. Jadi adik-adik bisa mendaftar campuran, ya, 1 Saintek, 1 Soshum. Ya. Ini kalau menilai seni rupa ada tambahan portofolio yang harus diunggah. Nah, ini seleksinya.
Apabila tidak menggunakan template file, maka didiskualifikasi. Tidak ada portfolio didiskualifikasi. Jadwalnya kemarin kita laksanakan bulan pembukaannya Agustus, pengumumannya September. Nah, ini peminatan seleksi mandiri UB tahun 2019. Peminat terbanyak ternyata ada di prodi pendidikan dokter. Disusul ilmu hukum, manajemen, pendidikan dokter gigi, teknik industri, ilmu administrasi bisnis, ilmu komunikasi, teknik sipil, HI, dan psikologi. Tahun 2020, mandiri pendaftarnya sebanyak tinggi sekali ya, karena dua jalur tadi ya, dibuka jalur rapor dan jalur UTBK, yaitu 82.260, sedangkan diterima 5.499. Peminat tertinggi dan paling ketat tetap di kedokteran, kedua hukum, fakultas hukum. Disusul manajemen, akuntansi, teknik. Nah, ini adik-adik yang kepingin masuk B, tapi kesulitan biaya, bisa mendaftar dengan cara menggunakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah, yang persyaratannya dan ketentuannya bisa diakses di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, mengenai UKT di UB ya, Universitas uang kuliah tunggal, itu hanya diberlakukan bagi siswa yang diterima di SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan di jalur mandiri, yang diterima di jalur mandiri menggunakan dua pembayaran, yaitu namanya bukan UKT tapi SPP proporsional dan SPFP, sumbangan atau uang gedung. Ya, besarannya seperti apa? Adik-adik bisa melihat di web atau di googling saja biaya pendidikan di Universitas Brawijaya. Ini salah satu ilustrasi tahun 2019. Misalnya kalau ada diterima di Saintek di peternakan misalnya. Ini kalau SNMPTN dan SBM, SPP-nya, UKT-nya mulai 500, 1 juta, 3.700.000, 4 juta 5Oke, baik teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Sepertinya ada gangguan jaringan di Malang ya, teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Baik, sembari menunggu, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan pertanyaannya disiapkan sehingga nanti tinggal bertanya saja.
Mohon maaf. Halo. Ya, mohon maaf. Ya. Sudah. Ya. Mohon maaf, barusan gangguan koneksi. Ya, tidak apa-apa, Jadi Bapak. saya ulang UKT-nya ya. Oke, baik, Pak. Silakan, Pak. Apakah sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Baik, Sudah oke. bisa. Ya, oke. Ya, mohon maaf. Koneksinya sempat terganggu. Ya, ini ilustrasi tadi saya ulang ya, mulai dari UKT. Ya, ini jalur mandiri menggunakan dua pembayaran ya. Bapak mohon maaf, ini belum keluar ya Pak, belum muncul. Oke. Ya, oh ya, sudah ini Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Bentar, yang saya gantian belum muncul. Nah, ini sudah ya. Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah muncul. Oke. Ya, untuk ilustrasi biaya, menurut kami biaya di UP ini relatif tidak terlalu mahal. Untuk mandiri saja, adik-adik kalau diterima di jalur misalnya sosum, fakultas hukum misalnya, adik-adik SPP-nya ada 3 kategori, mulai dari 3.800.000 sampai 4 juta, tertinggi 4.400.000, dan uang gedungnya 27 juta 700 sekian sampai yang tertinggi 33 juta. Ya, tapi kalau adik misalnya saintek ya, saintek yang peternakan kategori pertama 3.500.000 dan yang tertinggi 4.500.000. Uang gedungnya 15 juta sampai 21 juta. Tapi kalau ada diterima di pendidikan dokter, SPP-nya 7.300.000, tertinggi 8.800.000, dan uang gedungnya mencapai 200-an sampai 242 juta. Yang memang biaya cukup tinggi kalau adik diterima di pendidikan dokter. Bagaimana? Ini sudah berakhir? Ya, Oke, baik Bapak. Ya, sesi tanya jawab saya serahkan kembali kepada moderator Bu Efrida. Silakan Bu Efrida. Baik, terima kasih Bapak. Oke, teman-teman, Bapak, Ibu, wali murid, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Boleh langsung open mic atau tuliskan di kolom chat ini. Harganya 135.000, itu belum PPN. Ready. Ada? Kuas draftnya berapa? Oh, nggak punya saya, nggak punya dulu. Baik, adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan menyebutkan namanya. Open mic saja. Baik,
Ibu Anastasia atau Anastasia mau bertanya? Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan teman-teman bertanya. Mumpung di sini sudah ada Mbak Ibu Vicky dan juga Bapak Kotok Gurito, jadi silakan saja bertanya. Oke, yang mau bertanya silakan, jangan lupa nanti sebutkan namanya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bu, permisi, saya mau bertanya. Oke, silakan, Yohanes. Perkenalkan, nama saya Yohanes dari kelas 11 IPA 5. Ingin bertanya, Pak, untuk di Universitas Brawijaya, apakah memiliki jurusan teknik mesin atau teknik elektro? Begitu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Oke, baik, Ya. silakan. Baik, untuk teknik mesin dan teknik elektro itu kita ada di Fakultas Teknik ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan kalau infonya bisa dicek di di teknik atau BACID. Sebentar, saya bukakan lagi deh itu. Fakultas Teknik. TP. Nah ini dia. Ya, ini ya. Lihat ya. Ini Fakultas Teknik. Di sini ada teknik elektro, pengayaran elektro, industri, mesin, sipil, arsitektur, PWK, dan teknik kimia. Gitu. Jadi nanti bisa dicek informasinya semua di FT.BACID atau ke IG-nya FTUB_official. Itu nanti bisa dilihat juga kegiatannya mahasiswa FT itu seperti apa, terus juga laboratoriumnya bagaimana, termasuk juga mungkin mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa. Oke. Saya boleh nanya lagi nggak Bu sedikit Bu? Silakan. Untuk teknik mesin dan elektro berarti di Universitas Brawijaya peminatnya tidak terlalu banyak ya Bu ya? Kalau peminatnya itu untuk yang tahun ini itu kita belum bisa memberikan informasinya karena masih menunggu rekon data. Jadi pendataan akhir mahasiswa yang masuk itu berapa dan jumlahnya berapa. Tapi kalau salah untuk gambaran aja bisa dicek waktu menuju pendaftaran itu nanti bisa dicek di SBMPTN ACID, LTMPT ACID atau SNMPTN ACID. Itu nanti akan keluar daya tampung yang dibuka, yang diterima, dan gambaran tahun lalu seperti apa. Tapi untuk peminatnya FT ini cukup banyak. Gitu. Daya tampungnya juga agak cukup banyak ya. Jadi seimbang lah antara daya tampung dengan peminatnya. Tuh. Sudah jelas? Atau masih ingin tanyakan lagi? Jelas Bu, baik. Baik. Jelas Bu. Terima kasih Bu. kasih, sama-sama.
Silakan pertanyaan yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Silahkan open mic saja ya teman-teman dan jangan lupa sebutkan namanya. Langsung. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Saya orang tua dari kelas 11. Ini saya mau tanya sedikit karena saya kurang mengerti. Kalau dalam pemilihan, dalam SBMPTN, itu bisa nggak ya kalau dalam satu unit, misalnya memilih UD, pilihan pertama itu kedokteran, dan pilihan kedua itu farmasi. Itu kemungkinannya bagaimana ya? UTBK ya berarti. Jadi kalau misalnya nanti bisa dilihat sebenarnya sebelum menentukan pilihan untuk prodi bisa dicek dulu di SBMPT di LTMPT ACID itu nanti akan terlihat daya tampung setiap prodi itu bagaimana gambarannya. Karena untuk FK sendiri itu untuk kedokteran pendidikan dokter itu daya tampungnya tidak terlalu besar karena memang ada batasan jumlah mahasiswanya. Tapi untuk farmasi itu juga sebenarnya terhitung cukup ketat karena daya tampungnya juga tidak banyak, tapi yang minat juga banyak. Jadi terbalik, semakin kecil daya tampungnya, jika yang minat banyak maka semakin ketat. Itu mungkin nanti bisa disiasati. Jadi dilihat daya tampungnya dulu ya. Betul, daya tampungnya dulu tapi apa gitu nanti. Tapi memilih seperti itu bisa ya di dalam satu universitas gitu. Bisa. Oh bisa ya. Karena kalau untuk SBMPTN akan dilihat dari nilai UTBK untuk yang tahun ini ya Ibu ya. Jadi nanti menyesuaikan juga untuk penilaian teman-teman seperti apa. Gitu. Kalau yang tahun berjalan ini dari nilai UTBK itu nanti akan dilihat berapa yang memenuhi kriteria penilaiannya seperti apa. Tapi untuk pertimbangan awal adalah silakan dipastikan daya tampung dan minatnya dulu. Gitu. Dengan begitu nanti bisa dipertimbangkan pilihan selain farmasi atau pendidikan dokter seperti itu. Nah kalau misalnya nih tidak berhasil gitu ya masuk SBMPTN, kita bisa coba lagi ya untuk mandiri gitu. Bisa, silakan. Karena nanti posisinya jadwalnya nanti mandiri itu akan dilakukan setelah SBMPTN. Jadi mendekati akhir pengumuman SBMPTN akan dibuka seleksi mandiri kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa di cek timeline ya. Iya. Kalau nggak salah soalnya yang tahun ini mandiri duluan ya. Kalau nggak salah ya. Tahun ini tetap jalurnya SNMPTN dulu, UTBK baru seleksi mandiri gitu. Jadi mandiri terakhir. Mandiri memang terakhir di akhir penerimaan gitu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mumpung waktunya masih lumayan banyak. Silahkan teman-teman. Sampai jam berapa ini Bu kira-kira? Sampai 2:30 Bu. 2:30. Iya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman, Bapak Ibu Wali Murid, untuk kegiatan Gonzaga Virtual Education Fair pada sesi ini kita akhiri. Berhubung waktu juga sudah mau menunjukkan 2:30 sore, saya mewakili SMA Kelas Gonzaga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Vicky Nurwijaya dan Bapak Koto Gurito atas waktu dan kesempatannya sudah mau mempresentasikan Universitas Brawijaya kepada kami. Semoga siswa-siswi kami banyak yang diterima di Universitas Brawijaya ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
kita tunggu di Malang tahun depan ya Bu ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Vicky. Ya, Terima kasih ya. selamat sore. Ibu, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih Bu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid.